Santigi itu sangat senang diganti media. Oh, bukan sebaliknya, Ji? Bukan sebaliknya. Karena ada melakukan apa ya, strukturnya ini masih dikejar istilahnya. Ya, masih dikejar. Jadi memerlukan makanan yang banyak juga. Nah, kalau dia mendekati jadi dia akan lebih sedikit lagi makannya, dan dia sudah bisa kanibal biasanya. Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Ya, kebetulan sekarang saya lagi di sesi jalan-jalan atau episode jalan-jalan. Dan kebetulan sekali di belakang ada Aji Abian yang sedang melakukan training atau proses bonsai pada bahan santigi ya. Dan juga kita akan mengulik bagaimana teknik penanganan santigi, media ataupun tahapan-tahapan santigi ke depannya. Yang kebetulan Aji Abian adalah seorang senior saya yang berkecimpung di dunia bonsai khususnya di Bali ini sudah sangat lama ya. Dan mungkin banyak sekali orang yang sudah mengenal beliau ataupun sepak terjangnya dalam dunia bonsai di Bali khususnya di Indonesia. Oke sahabat, kita lanjut. Kan ala bisa karena biasa deh. Makasih. Oke sahabat bonsai, perkenalkan ini Aji Abian atau ya Facebooknya Bagus Abian ya. Dia adalah seorang senior saya yang berasal dari Sanur Banjar Napi. Banjar Taman. Banjar Taman nih, Sanur nih. Beliau sudah berkecimpung di dunia bonsai Bali dan mengharumkan nama Bali lewat karya-karyanya. Dan banyak sekali pohon yang ditangani beliau yang dulu bahkan sekarang dan mungkin nanti juga
akan akan memeriahkan suasana kontes, bahkan mendapatkan mungkin prestasi-prestasi yang cukup membanggakan, yang akan membawa nama Bali selalu dalam barometer sebuah berkesenian bonsai ataupun melakukan tahapan-tahapan bonsai yang baik dan benar menurut saya. Oke, kita lanjut perbincangan dengan Haji Abyar. Sorry niki Ji, mengganggu niki. Jadi kita akan mengganggu beliau di sela-sela aktivitasnya karena kesibukan beliau juga. Jadi sangat sangat minim waktu untuk mendapatkan kesempatan yang secara kebetulan seperti saat ini tentunya. Artinya sedang memproses pohon santigi ya. Terus mungkin ada banyak sekali pertanyaan dari sahabat bonsai yang ingin lebih mendalami tentang proses penanganan santigi. Jadi bagaimana proses pengangkatan santigi itu, karena mungkin ada banyak sekali pertanyaan, santigi saya diangkat terus mati. Nah, di mana triks dan tipsnya saat melakukan pengangkatan itu, Ji? Silakan. Ya. Begini, itu kan untuk pengangkatan santigi ya. Yeah. Katakanlah ganti media. Pertama kita lihat dari struktur akar dulu. Kalau memang akarnya bagus, ya, artinya di semua sisi ada akar dan akar itu sehat. Dan keadaan pohon juga subur. Sehat. Ya. Kita masih berani agak sembarangan ngangkatnya. Oh, masih bisa normal lah. Normal lah ya. Seandainya pohon itu umpamanya buncin atau isi keringan, atau sebagian dia ada keringan batangnya. Sebagian hidup dan sebagian mati. Ya. Itu pasti ada masalah di akar. Kenapa pohon itu jadi begitu? Kenapa pohon itu mati setengah? Ya. Itu masalah di akar. Ya. Jadi kita kalau ganti media yang pohon yang begitu, kita lihat dulu akarnya di mana dia. Titik tumbuh akar yang sehat itu di mana. Okay. Itu perlu kita perhatikan. Dan cara mengangkatnya juga tadi mungkin sudah dilihat tadi. Ya. Atau akarnya memang kurang sehat, ya kita perlu hati-hati ngangkat. Tidak boleh sembarangan lagi. Tidak boleh sembarangan, karena akar santigi itu paling gampang patah. Oh iya. Paling gampang patah, walaupun dia segede telunjuk. Ya. Kalau ditekuk sedikit dia akan patah. Patah. Cepat sekali patah. Makanya di sana banyak yang kadang-kadang santigi orang itu begitu ngangkat media, ganti media, banyak yang stres karena mereka tidak lihat situasi akar. Iya. Dan perlu diketahui, santigi itu sangat senang diganti media. Oh, bukan sebaliknya, Ji? Bukan sebaliknya. Orang banyak takut untuk ganti media santigi karena takut pohonnya stres. Iya. Mereka yang begitu kan mereka tidak tahu, dan mereka tidak belajar tentang santigi itu sendiri. Dari perakaran dan dari makanan. Sebenarnya kalau yang cerita di sini, sebenarnya santigi itu adalah pohon yang sangat rakus dengan makanan. Jadi begitu sahabat. Santigi itulah jenis pohon yang rakus akan makanan dan juga nutrisi. Nutrisi ya. Sekarang contoh santigi karang sama santigi pasir. Banyak orang menghindari santigi pasir. Ini maaf aja nih yang penggemar santigi. Ya, pasti ada pertanyaan seperti itu. Kenapa mereka menghindari santigi pasir? Saya tanyakan, karena katanya santigi pasir cepat mati ranting atau mati cabang. Iya. Dan tidak mau rapat daunnya. Itu iya. alasan mereka. Iya. Nah, kalau sudah begitu, saya belajar dari santigi pasir. Saya harus punya santigi pasir untuk saya pelajari karakternya. Kita ngulik ya. Kita ngulik lagi saya. Kenapa sih? Benar nggak? Ternyata jawaban saya secara logika alam belum tentu benar ya seperti belum ini. Tentu. Karena dia santigi pasir itu hidupnya di daerah pasir, daerah rawa, daerah yang banyak air, dan daerah yang banyak makanan. Jadi nyaman. Ketimbang yang karang. Iya. Karena kenyamanannya dia, karena dia manja dengan situasi yang serba mewah, air dan sebagainya. Saya mulai menangkap ya. Silakan Ji ya. Jadi kita taruh dia di pot, dia sudah mulai tersiksa dengan keadaan makanan yang sedikit. Karena dia tidak terbiasa hidup seperti itu. Itu santigi pasirnya. Gitu. Nah, kalau kita biasakan dia, nanti dia juga akan biasa. Dan dia mau rapat.
berarti kita melakukan pelatihan tidak hanya di percabangan atau di konsep, tetapi juga di media di tentunya. media. Untuk yang pasir ya. Ya, Untuk yang karang mungkin sudah terbiasa seperti ini. nah, yang karang dia akan lebih tahan dan lebih bandel Karena habitatnya ya. habitatnya. Dia tumbuh di karang dari biji yang semai di karang, Heeh. dari tumbuh sampai besar lidi, Iya, dia sudah tersiksa dengan alam. iya, iya. Kena angin lah, kena ombak lah, dan lain sebagainya. Dan minim nutrisi tentunya. Minim nutrisi, Iya. dan dia sangat butuh nutrisi gitu. Iya. Makanya sandigi karang itu sangat-sangat bandel, dan bodinya pun bermacam-macam karena kondisi alam itu. Karena karakternya dibuat oleh alam. Di alam. Iya, iya. Itu dia jadi karakternya lebih bagus, katakanlah lebih bagus, lebih Ya. lebih artistik lah Ya. ininya. Jadi intinya untuk sandigi karang dan sandigi pasir memang penanganannya berbeda aja. Ya? Penanganannya berbeda. Boleh saya usul, kalau sandigi pasir seumpamanya berarti pada awal melakukan reporting itu memang memerlukan pot yang besar dulu ya. Pot yang Nanti besar kita dulu. press potnya Press begitu sih. sedikit-sedikit seperti cangkok akar lah, kita mulai mengecilkan dia. Dan mungkin banyak yang lupa, sandigi itu bukan dibedakan dari jenis karang dan pasir. Orang banyak sekali membedakan sandigi karang, sandigi pasir. Nah, Ya, ya. tahu sandigi pasir orang sudah menghindar, Males. malas. Nah. Nah, ini ada tips dari saya sendiri Untuk sandigi pasir. ya? untuk sandigi, nah, untuk semua Oh, sandigi. Iya, iya. Bukan dari sandigi pasirnya yang pohon itu agak rewel atau gimana, enggak. Itu ada jenis sandigi memang yang memang rewel, memang tidak mau rapat. Itu dilihat dari daunnya, Oh, bukan habitatnya. bukan habitat. Oh iya. Jadi begitu sahabat. Kita memperhatikan sandigi itu dari jenis daunnya, Ji, Jenis ya? daunnya. Bukan dari habitatnya. Bukan dari Mentang-mentang dia tumbuh di pasir, oh ini sandigi pasir. Ya. Kita tidak boleh pukul rata berarti. Tidak bisa. Nah, walaupun dia walaupun dia sandigi pasir, kalau dia daunnya seperti ini, walaupun dia sandigi Iya, pasir, iya, dia daunnya seperti ini, pasti mau jadi rapat. Oh, karena gennya sama. Karena kayaknya Cuman sama. habitat tumbuhnya yang Ya, berbeda. Oh ya. iya. Jadi yang umpama Mhm. ada sandigi tulang gininya merah, dia kalau muda begini dia merah Ah, sampai ke tulang daun merah, Ya. dan daun agak lebih panjang sedikit, agak lonyong. agak lonjong, lebih Nggih. panjang daunnya. Nggih. Itu paling susah untuk bikin rapat. Jadi itu perhatikan sahabat, yang disampaikan oleh Haji Abian, tulang apa Ji? Tulang daunnya yang Tulang merah, daunnya merah, tangkainya juga merah, yang merah, yang daunnya juga agak melonjong, agak lancip runcing ya, lancip. agak lancip. Nah itu yang susah Itu yang susah rapat, walaupun dia ketemunya di karang. di karang. Nah jadi seperti itu. Jadi jangan salah persepsi ya tentang Ya. pasir dan karang. Ya, Ya. banyak sandigi yang model tulang daunnya merah sampai ke sini merah, dia yang muda. Mhm, Ada yang lebih oval, itu mau rapat. Tetapi yang lancip begini mhm. tidak akan mudah rapat, pasti cepat mati ranting walaupun dia sandigi karang itu aja gini. Walaupun dia tumbuh di karang, Ya, walaupun teksturnya memang seperti sandigi memang karang. sandigi karang. Oh iya. Jadi sangat bermanfaat sekali penjelasan dari Haji Abian. Jarang sekali saya menemukan narasumber yang sampai sedetail itu menjelaskan. Jadi sangat berterima kasih untuk Haji Abian tentang penjelasan yang detail itu. Jadi buat sahabat bonsai yang ingin melakukan bonsai dengan menggunakan sandigi, perlu diperhatikan saat melakukan pemilihan bahan, Ji. Pemilihan bahan. Ya, dan juga tentang melakukan penanganan awal, baik yang sudah ada di pot walaupun yang belum. Nah, sekarang kita bahas sandigi untuk dongkelan, Ji. Bagaimana kalau kita membeli umpamanya mungkin dari luar pulau ya, dapatnya mungkin masih karungan atau segala macam. Bagaimana penanganan awal ketika kita melakukan reporting awalnya untuk pertama kalinya? Umpama kita mendapat bahan dongkelan Ya, dari media juga, Ji. atau ada medianya, atau bahan itu baru datang dari daerah perburuan katakanlah Ya, begitu. masih potongan ya. Masih potongan Ya. dan bahan mentah. Ya. Itu cara penanganannya adalah kalau punya mos, ini satu kalau punya mos, bongkol yang dipotong itu yang digargaji itu kita Ya. bungkus pakai mos, Pakai mouse ya. tanam
tanamnya nggak usah pakai media yang ada nutrisinya, nggak usah pakai pasir aja, Kosongan. kosongan, Pasir masih malang ya. netral ya, masih Ya. netral, pakai Ya. media pasir netral. Mm-mm. Itu ditanam, kalau bisa disungkup sama plastik, Oh, keseluruhan batang. keseluruhan batang disungkup sama plastik. Seperti kita memproses serut dongkelan. Ya, Oke. disungkup sama plastik. Oke. Saya hitung sampai 2 minggu atau 1 bulan, umpama Ya. 2 minggu sampai 1 bulan itu Ya. akan mulai terobos dia. Oh iya, oke. Oke. Sudah kelihatan Jing ya. Itu adalah cara yang paling aman untuk tahap penanaman bahan yang baru kita dapat. Dan ini kondisinya diteduhkan Jing kan? Diteduhkan, Ya. ditaruh di tempat teduh, bungkus dari plastik, ya kira-kira sebulan lah, atau 2 minggu, 3 minggu sudah mulai terobos dia. Nanti plastiknya dibuka, dijemur, jangan terlalu langsung dikena matahari, Diangin-angin lah. diangin-angin lah Diangin-angin, sedikit-sedikit. Ah. Cara itu 95% berhasil. Berhasil nggak? Ya. Ya, jadi seperti itu sahabat, buat kalian yang mungkin membeli ataupun kalian berburu sendiri bahan santigi. Jadi itulah penanganan awal yang menurut Ji Abian 95% berhasil karena sudah sering sekali dilakukan Ji. Kalau 5%-nya tentang kegagalan itu mungkin kita membeli bahan tersebut memang Memang sudah sakit, ataupun Atau- sudah stres berat, beras atau kering di jalan. kering di Bisa. jalan ya, karena transportasi segala macam dan ya. segala macam. Mm-mm. Nah, begitu pun juga dengan ganti media ini. Ya. Seperti tadi kita ganti media ini, Ah, ini oke. ini pohon yang memang sedang sehat kita ganti Sedang media. suburnya Ji. Sedang subur. Ya. Dan kita tidak akan perlu mengutak-atik dulu cabangnya karena ini masih pengelosa, Ah, masih tahapan pembesaran cabang ranting, ya kita biarkan dulu. Ya. Tapi kalau lebih amannya, nyari aman yang 95%, Oke. kita sungkup dia pasti. Oke, kan. Ya. Sama juga seperti kita dapat Ya, bahan. Tapi saat penyungkupan apakah berpengaruh dengan daun Ji? Apakah tidak busuk daun atau segala macam? Tidak berpengaruh dengan daun, dia pasti akan rontok. Kalau dia stresnya sangat berat pohon Nggih, itu, nggih. dia akan rontok cepat. Di plastik disungkup itu nanti akan rontok. Ah, Daun-daun tuanya akan rontok. ah. Dan setelah rontok 2 minggu atau 3 minggu mulai kencang daunnya, Tumbuh yang baru. tumbuh yang baru. Iya. Saat penyungkupan apakah perlu dikasih air ya, Ji, supaya plastik itu tidak menyentuh daun secara langsung? Boleh dikasih gitu. Akan lebih baik mungkin. Akan lebih baik kalau itu pohon itu sudah jadi. Oh iya. Kalau pohon itu sudah jadi, biar dia tidak terganggu lagi komposisinya atau segala macam. Ya. Ya, kalau dia masih bahan seperti ini, setengah jadi gini, tidak usah juga tidak apa-apa. Nempel pun nggak Nempel apa-apa. itu tidak apa-apa. Oh, jadi saya menarik kesimpulan seperti ini. Jadi kalau kita melakukan repotting ataupun bahan yang mungkin sudah jadi ataupun setengah jadi, Ji, Ya. setelah kita melakukan ini kita pantau 1 minggu. Kalau pohon itu kelihatan stres, kita sungkup. Kalau bisa, jangan dipantau 1 minggu. Begitu hari ini kita ganti media, hari ini kita sungkup. Itu lebih bagus. Itu lebih amannya lebih ya. aman. Tapi lihat kondisi pohon, kalau memang tidak ada kendala dan pengerjaannya pun di bawah Ya. kita dilakukan secara profesional, ya tentu saja tidak usah Ji. Tidak usah. Tidak usah. Nah, seperti ini contohnya tadi Ya. saya lihat akarnya sudah keliling, sudah banyak dan sehat-sehat. Jadi Iya. walaupun dia tidak disungkup, dia masih aman. Karena pohon dari akarnya menunjukkan sebuah kestabilan ya. Ya. Dan dari tahun juga Ya. ya, sedang suburnya ini. Wah, kalian dengar sendiri sahabat, begitulah cara penanganan santigi yang baik dan benar ya. Tentu saja ini bukan hanya sebuah teori ataupun apa. Akan tetapi sudah dilakukan oleh Ji Abian selama bertahun-tahun ya. Kurang lebih menangani santigi berapa tahun Ji? Saya langsung ketawa. Masih ingat. Lupa saya. Yang jelas sudah 20 tahun lebih. Nah, kalian dengar sendiri, 20 tahun lebih, tentu saja teknik ataupun teori ataupun prakteknya langsung itu sudah diterapkan. Kemungkinan gagal dan berhasil tentu saja Haji Abian sudah mengalaminya, naik turun bagaimana melakukan perawatan santigi khususnya daerah Bali dengan baik yang benar. Oke. Oke Ji. Ya, tentang pemupukan sekarang, oke. Tadi sudah ditambahkan Henderson sama Agus Astika. Ya, saya suka sekali dengan Henderson karena dia slow release dan juga kadar NPK-nya itu N-nya itu sangat tinggi. Jadi baik untuk bonsai karena bonsai itu pertumbuhan daun. N itu untuk daun. Jadi itu adalah pegangan awal ya.
Anderson yang tadi itu adalah pegangan awal nutrisi pada pohon yang baru di repotting. Nah, untuk daunnya yang sekarang gitu. Artinya rutinitas mungkin per minggu atau per bulan apa yang dilakukan agar kondisi santigi ini tetap stabil. Nah, itu kita dari media Yeah. katakanlah pasir vulkano, pasir Pasir Malang ya. pasir Malang Atau lah, lava rock. lava Ya. rock Lava rock, ya. itu nanti medianya di bawahnya pasir, di atasnya itu sudah kita pakai pasir yang kecampur sama media, sama kompos dan lain sebagainya. Bisa tanah subur, Ji? Tanah subur bisa dicampur sama pasir itu. Atau pasir Oke. kali mungkin? Ya, bisa. Iya. Itu nambah nutrisinya dia. Di Ya. samping itu kita nanti tambahkan dengan pupuk stroliris yang tadi, Ya. Anderson itu. Ya, yang pegangan ya. Ya. Dan untuk daun Mm-mm. bisa kita kasih dia semprot sekali-sekali dengan B1 atau semacam pupuk daun lainnya lah. Yang sejenis untuk pupuk semprot ya. Ya. Nah, yang Ya. berarti yang di atas media Yang di berarti. atas media. Ya. Itu rentan waktu berapa lama, Ji? Biar Nah, sahabat paling- semua bisa. Paling ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali lah, tidak masalah. Tergantung daripada jadi dan belumnya Ya. pohon ya. Ya, Semakin dia proses kematangannya mungkin di atas 80%, semakin cepat waktunya mungkin, Ji. oh tidak, Tidak juga. tidak. Gini dia, bonsai itu rata-rata kalau dia sudah jadi, Mhm. mendekati jadi, malah dia semakin sedikit dengan perlu nutrisi. Oh gitu. Perlu nutrisinya sedikit karena dia tidak ada sistemnya, dia memasak makan terlalu banyak untuk membesarkan cabang. Sudah tidak Oh, ada tidak lagi. ada los-losan lagi. Tidak ada los-losan Oh, lagi. iya, Yang iya. banyak nutrisi itu jika los-losannya masih ada gitu. Ah. Itu yang banyak menghabiskan energi itu. Iya, 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 iya. Karena ada melakukan apa ya, strukturnya ini masih dikejar istilahnya. Ya, masih dikejar. Jadi memerlukan makanan yang banyak Makanya, juga. nah kalau dia mendekati jadi, dia akan lebih sedikit lagi makannya, dan dia sudah bisa kanibal biasanya. Kanibal gimana? Kanibal dalam arti dia sudah bisa bunuh, umpamanya kita tidak bisa mengganti media ini, umpama ini barang jadi ya, Oke, oke. kita lupa mengganti media sudah 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Umpamanya barang jadi itu 3 tahun rata-rata, pasti nutrisinya sudah habis sekali. Iya. Nah dalam waktu itu dia akan kanibal pohon ini. Dia akan memakan dirinya sendiri. Dia akan makan dirinya sendiri dengan cara dia akan mungkin akarnya ada beberapa yang kering, Yang karena busuk? sudah padat, sudah busuk. Ah. Dia akan busuk akar. Nah, akar yang busuk itulah nanti akan dimakan sama dia untuk dia bertahan hidup. Iya. Gitu, begitu dia gininya. Iya, iya, iya. Itu sangat masuk akal sekali, sahabat. Ya. Karena pohon di alam pun kita melihat pohon umpamakan sendigi. Kalau di Amerika saya pernah membaca buku bagaimana pohon pinus atau pohon cemara itu hidup di pegunungan, tumbuh di atas batu tanpa nutrisi. Mereka merontokkan daunnya dan kemudian menjadi kompos dan mereka makan Makan sendiri itu. kompos itu. Ya. Jadi mereka melakukan sebuah sirkulasi tentang kehidupannya sendiri. Itu sangat masuk akal sekali. Tentang hidupnya sendiri. Iya. Dan kalau dia tidak umpamanya kanibal di dalam akar, biasanya nih ini paling banyak terjadi pasti kanibalnya di cabang atau Di cabang. ranting. Mati ranting. Mati cabang lah satu, mati ranting lah satu. Iya, Itu iya, iya. semua karena nutrisi udah mulai habis. Oh, jadi itu adalah upaya pohon sebenarnya Itu untuk bertahan hidup untuk nih. bertahan hidup. Iya. Dia iya. untuk Iya, mempertahankan hidup, dia akan bunuh dirinya sendiri Sendiri. dulu Ah. untuk makanan. Untuk menyelamatkan hidup Untuk dulu ya. hidup. Oh iya, iya. Iya. Sangat luar biasa ya penjelasan Iya, dari iya. Jabian. Nah, Masuk logika ini. dan juga apa ya? Alamnya itu dapat dia. Ya. Kenapa? Nah itu jawaban dari kenapa semua bahan sandigi yang kita dapat di alam atau di karang itu banyak ada keringan, banyak ada gini Iya, itu, sedangkan dia banyak dapat air dan sebagainya. Iya, iya. Keringan itu udah jadi asal jadinya dia untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ya. Mungkin saat kemarau panjang atau lain sebagainya, makanan udah kurang, dia akan bunuh dirinya sendiri untuk dia bertahan hidup. Iya, itu iya, itu iya. ceritanya sandigi itu, kenapa sandigi itu banyak keringan. Oh iya, iya, iya. Itu sama itu seperti juniper, Ji. Sama. Iya, karena kekurangan nutrisi pada saat musim-musim tertentu, karena vegetasinya begitu banyak, mereka tidak akan kuat memberi makan tentunya. Mereka akan bunuh dirinya sendiri ataupun setengah dari hidupnya. Dari hidupnya. Hanya untuk menyelamatkan hidup dari Ya. pohon itu sendiri. Ya. Sangat luar biasa, sahabat bonsai. Narasumber kita kali ini memang sangat berpengalaman tentang di dunia bonsai. Terima kasih Haji Abian. Ya. Tentang waktunya dan juga tentang sharingnya bagaimana melakukan penanganan sandigi.
Nanti saya akan review kembali Haji Abian mungkin di tempat lain, bagaimana beliau akan melakukan pruning atau bagaimana mengkonsep santigi mengikuti drama alam, supaya pohon atau bonsai yang kita garap atau yang beliau garap itu kelihatan dinamis, natural, bagaikan pohon yang ada di alam. Semua nih gitu Haji. Semua. Ya. Jangan takut untuk ganti media santigi. Ya, akan tetapi mekanismenya perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Semua Haji Abian. Buat sahabat bonsai, terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kita bahas santigi dengan expertnya hari ini. Oke sahabat, ikuti terus channel Bonsai Elemen bersama saya Donawan.